Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 246120773 dari semester 3 kelas manajemen malam 1. Dalam video ini, saya akan membahas studi kasus penerapan sistem informasi manajemen atau SIM pada aplikasi M-Passport, yaitu inovasi digital milik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Sistem ini menggabungkan antara manusia, teknologi, prosedur, dan data agar proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam konteks pelayanan publik, SIM berperan penting untuk mengubah sistem manual menjadi digital, sehingga pelayanan pemerintah menjadi lebih terbuka, lebih mudah diakses, dan transparan. Sebelum adanya M-Passport, masyarakat harus datang langsung ke kantor imigrasi untuk mengantri panjang demi mendapatkan pendaftaran paspor. Proses manual ini sering menimbulkan keluhan seperti lamanya waktu pelayanan, kurangnya transparansi, dan munculnya perantara atau calo. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Passport pada tahun 2022. Aplikasi ini merupakan bagian dari program sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk menyederhanakan layanan publik menjadi digital, cepat, dan aman. M-Passport merupakan singkatan dari Mobile Passport, yaitu aplikasi layanan digital resmi yang memudahkan masyarakat dalam membuat, memperpanjang, dan memantau proses penerbitan paspor secara online. Tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama, mempercepat waktu pelayanan pembuatan paspor. Yang kedua, mengurangkan antrian di kantor imigrasi. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Yang keempat, mendukung efisiensi kerja petugas dalam sistem data terpusat. Dengan M-Passport, seluruh proses dapat dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran, unggah dokumen, pembayaran, dan hingga pelacakan status. Berikut langkah-langkah penggunaan M-Passport. Yang pertama, unduh aplikasi M-Passport di Play Store atau App Store. Yang kedua, buat akun baru dengan alamat email aktif. Yang ketiga, isi data diri sesuai dengan KTP dan unggah dokumen seperti KK dan akte lahir. Yang keempat, pilih jenis layanan yaitu paspor baru atau perpanjang. Yang kelima, tentukan kantor imigrasi dan jadwal wawancara. Yang keenam adalah lakukan pembayaran biaya paspor melalui virtual bank, account virtual bank. Yang ketujuh adalah datang ke kantor imigrasi hanya untuk foto dan wawancara. Setelah itu, permohonan dapat melacak status pembuatan paspor langsung di aplikasi dan pengambilan paspor fisik saat sudah jadi. Semuanya dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Walaupun membawa banyak kemudahan, implementasi aplikasi M-Passport masih menghadapi beberapa permasalahan di lapangan. Yang pertama, kendala teknis sistem. Beberapa pengguna mengalami gangguan server, kesulitan unggah dokumen, atau notifikasi pembayaran yang tidak muncul tepat waktu. Masalah ini sering terjadi ketika jumlah pengguna meningkat melebihi kapasitas atau sistem. Yang kedua,
Keterbatasan jaringan internet. Masyarakat di daerah seperti Maluku Utara dan Nusa Tenggara mengalami kesulitan karena akses internet belum merata. Yang ketiga, rendahnya literasi digital. Masih banyak permohonan paspor yang belum terbiasa menggunakan aplikasi daring. Banyak yang salah mengisi data dan atau gagal mengunggah dokumen sesuai ketentuan. Yang keempat, ketidaksiapan SDM internal. Beberapa petugas imigrasi masih beradaptasi dengan sistem baru dan belum semuanya memahami proses digitalisasi dengan baik. Yang kelima, yaitu integrasi antar instansi yang belum optimal, sinkronisasi antara sistem e-paspor dan data kependudukan di Dukcapil terkadang mengalami keterlambatan dan akhir kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi karena aplikasi ini menyimpan data sensitif seperti NIK dan foto diri. Maka keamanan digital harus menjadi prioritas utama. Meskipun masih ada kendala, penerapan m-Passport membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Proses pelayanan kini lebih cepat dari yang dulu bisa memakan waktu 5 hari, kini rata-rata menjadi 2 hingga 3 hari. Antrian berkurang hingga 40% dari semua data tersimpan otomatis di sistem digital nasional. Selain itu, transparan meningkat karena semua pembayaran dan proses terekam digital, sehingga mengurangi potensi pungutan liar. Pelayanan publik menjadi lebih profesional, efisien, dan mudah diawasi. Dari kasus m-Passport ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, transformasi digital memerlukan kesiapan menyeluruh, tidak hanya teknologi tetapi juga kesiapan SDM dan masyarakat. Yang kedua, pelatihan petugas sangat penting agar pegawai mampu memberikan pelayanan digital dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, yaitu sosialisasi publik harus terus ditingkatkan. Literasi digital masyarakat adalah kunci agar sistem berjalan lancar. Yang keempat, yaitu adalah integrasi data antar instansi perlu diperkuat supaya proses verifikasi bisa lebih cepat dan akurat. Yang kelima, yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Aplikasi publik seperti m-Passport harus terus diperbarui agar tetap sesuai kebutuhan pengguna. Jika kita lihat dari kerangka SIM, aplikasi m-Passport memiliki 4 elemen utama, yaitu input, data pengguna, dokumen digital, dan informasi kependudukan, yaitu dan proses. Sistem dilakukan verifikasi otomatis dan mengolah data. Di situ ada output, hasil berupa paspor siap cetak dan laporan digital bagi Ditjen Imigrasi. Itu ada feedback, pengguna dapat memantau status dan memberikan ulasan layanan. Keempat, elemen ini menunjukkan bahwa m-Passport adalah contoh nyata implementasi SIM dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Sebagai kesimpulan, aplikasi m-Passport adalah bukti nyata transformasi digital di bidang pelayanan keimigrasian. Sistem ini berhasil memangkas waktu pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, agar penerapan SIM ini berjalan lebih sempurna, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, literasi digital, dan koordinasi antar instansi. m-Passport membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan budaya dan cara berpikir yang lebih modern dan terbuka. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam studi kasus ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.